Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang paragraf dan cara mengembangkannya. Nah, oleh karena itu kita simak video ini dengan baik. Kita bahasnya secara bersama-sama. Mari kita mulai. Nah, kita akan memulai dari pengertian dulu tentang paragraf. Secara definisi, paragraf adalah satuan bahasa yang lebih besar atau luas dari kalimat. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran. Jadi intinya adalah ada sebuah pokok pikiran yang terdapat di dalam paragraf tersebut atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat-kalimat yang koherensif ya. Jadi ada beberapa kalimat, nah di dalam kalimat itu terdiri dari satu gagasan utama, itu adalah paragraf. Jadi satu paragraf memiliki satu gagasan utama dalam satu kalimat, dan kalimat lainnya ini adalah gagasan-gagasan pendukung atau kalimat-kalimat pendukung. Nah, saya ilustrasikan seperti pada gambar yang ada di depan. Jadi ada satu gagasan utama di dalam satu paragraf, dan yang lainnya ini bertugas sebagai gagasan bawahan dari gagasan utama atau memperjelas gagasan utama atau pokok pikiran utama yang ada pada kalimat tersebut. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya paragraf itu memiliki satu gagasan utama atau satu ide pokok, satu pokok pikiran yang diikuti oleh pikiran-pikiran pendukung atau kalimat-kalimat pendukung untuk mendukung gagasan tersebut ya. Nah, selanjutnya ada fungsi paragraf. Ini saya bagi dua, ada fungsi bagi penulis dan ada juga fungsi untuk pembaca. Nah, fungsi yang pertama untuk penulis, dengan adanya paragraf itu memudahkan penulis membagi tautan tema yang satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ingin menulis ada satu tema dengan tema yang lain itu dipisah dalam satu paragraf. Kita tidak buatnya di dalam satu paragraf ya. Jadi untuk satu tema satu paragraf, nanti kita bisa tautkan dengan tema-tema yang lain dengan membuat paragraf yang baru. Yang kedua, fungsinya sebagai wadah untuk mengungkapkan ide dan gagasan di dalam sebuah tulisan. Nah, ini jelas ekspresi atau ide kita akan tuangkan ke dalam tulisan, dan bentuknya adalah bentuk paragraf dari suatu karangan, karena ide itu memuat dalam satuan bahasa yang terbesar adalah paragraf atau wacana ya. Ada setelah kalimat ya, satuan bahasa terkecil dan yang lebih besar lagi itu adalah paragraf. Jadi kumpulan dari beberapa kalimat itu yang akan menjadikannya sebagai satu paragraf. Dalam paragraf ini terbungkus sebuah ide dan gagasan yang akan kita wujudkan dalam sebuah tulisan. Nah, fungsi yang ketiga, paragraf berfungsi memisahkan unit pikiran berupa ide atau pokok pikiran secara tertulis ya. Jadi di dalam sebuah paragraf terdiri dari beberapa ide atau pokok pikiran yang bisa kita pisah-pisahkan. Jadi untuk pokok pikiran pertama kita buat di dalam paragraf pertama, dan ide pokok kedua kita buat lagi dalam paragraf berikutnya. Jangan disatukan. Hanya satu ide atau satu pokok pikiran dalam satu paragraf, dan kalimat-kalimat lainnya ini merupakan suatu kalimat yang mendukung ide pokok utama di dalam paragraf tersebut. Manfaat selanjutnya atau keempat, penulis tidak cepat lelah dalam penyelesaian karangan dan termotivasi untuk masuk ke dalam paragraf berikutnya ya. Memang betul dengan penggunaan paragraf kita tidak cepat lelah, karena dari situ kita bisa memotong ide ya, hanya satu ide kita buat dalam satu paragraf. Jadi tidak semua ide langsung kita tuangkan di dalam tulisan, melainkan kita akan membuatnya di dalam paragraf-paragraf lain. Jadi tulisan kita itu bisa berkembang, tidak stagnan pada hanya
pokok pikiran dalam satu tulisan, melainkan itu bisa dikembangkan pada paragraf-paragraf berikutnya. Ibaratnya begini, kita punya ide, kita punya cerita. Nah, di dalam cerita itu bisa kita potong-potong ya. Satu bagian untuk paragraf pertama, satu bagian lagi untuk paragraf berikutnya supaya tulisan kita ini berkembang. Kalau semua ide yang hanya biasanya kecil kita buat dalam satu paragraf, nah itu akan terlalu panjang dalam paragrafnya dan bisa saja mengaburkan bagi pembaca nantinya. Tapi yang kita bahas ini fungsinya bagi penulis, nanti setelahnya kita ulas untuk bagian pembaca. Nah, fungsi yang kelima, paragraf dapat digunakan sebagai pembatas bab karangan dalam kesatuan yang koherensi, mulai dari bab pendahuluan, bab isi, dan bab-bab dan bab penutup ya. Jadi kita bisa buat dalam bentuk-bentuk bab, ada bagian isi, ada bagian pendahuluan, dan ada bagian penutup dalam tulisan kita. Saya pikir tulisan-tulisan seperti ini mudah Anda temui di luar, seperti pada tulisan skripsi, artikel, dan lain-lain sebagainya. Nah, paragraf itu fungsinya ya, ini fungsi bagi penulis, dia untuk memisahkan ya antara bagian satu dengan yang lainnya secara terpisah. Sekarang kita masuk di bagi pembaca ya. Untuk bagi pembaca, pertama fungsinya itu untuk menegaskan pemberhentian secara wajar agar pembaca dapat memahami dengan jelas gagasan penulis. Nah, itu fungsi kita membuat satu paragraf. Jadi kita berhenti dulu untuk menegaskan bahwa dalam satu paragraf ini ada ide pokok yang terselubung di dalamnya yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Nah, dengan paragraf itu secara otomatis seorang pembaca lebih mudah memahami apa yang ada di dalam tulisan, karena ini tidak akan terlalu panjang ya. Kalau misalnya ada paragraf yang terlalu panjang, kemungkinan besar seorang pembaca tidak lagi bisa menelaah yang mana ide pokok karena tulisan itu sudah terlalu panjang. Kalau misalnya satu paragraf sampai 2 halaman, nah 2 halaman yang kita baca itu misalnya selama 4 sampai 5 menit, nah itu kita bisa ketinggalan. Perlu waktu lagi untuk menganalisis yang mana kalimat utama atau ide utama yang ingin disampaikan seorang penulis di dalam tulisannya. Jadi ini fungsi dari paragraf, supaya kita membuat pemberhentian, memberikan rambu-rambu bagi pembaca supaya mengingatkan pembaca bahwa pahami dulu gagasan penjelas, gagasan utama yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, fungsi yang kedua, pembaca mudah menikmati pesan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting secara kondusif ya. Ini sama tadi yang saya jelaskan. Secara kondusif itu artinya itu terkontrol, tidak tergesa-gesa, masih dalam kontrol seorang pembaca. Jadi kalau kita membaca satu paragraf, nah itu mudah saya pahami, masih dalam batas-batas kontrol saya memahami suatu tulisan. Jadi itu fungsinya bagi pembaca. Jadi dia sebagai alat kontrol. Jadi ketika melihat satu paragraf, silahkan Anda perhatikan untuk menarik yang mana kalimat utama yang ingin disampaikan oleh seorang penulis di dalam tulisannya. Poin ketiga, pembaca dapat termotivasi karena paragraf tidak membosankan atau tidak melelahkan. Ya, memang kalau kita membaca dalam satu paragraf yang tidak terlalu panjang, nah itu tidak membuat kita kelelahan apabila dibandingkan tulisan dengan jumlah kalimat yang sangat banyak di dalam satu paragraf, apalagi kalau tidak punya paragraf. Nah, di situ kita akan lelah dan pasti bosan karena belum menemukan yang mana kalimat utama yang ingin disampaikan seorang penulis di dalam tulisannya tersebut. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih seharusnya persyaratan paragraf yang baik dan benar? Yang pertama, perhatikan kesatuan yang kompak di dalam kalimatnya ya. Kalimatnya itu mengemukakan tema atau topik yang sama di antar kalimat, tidak berbeda-beda. Artinya bahwa kalimat utama tadi ya, ini ya, satu paragraf itu terdiri dari kalimat utama.
Nah, pada kalimat-kalimat lainnya ini adalah topiknya sama atau mendukung gagasan utama, masih membicarakan hal yang sama dengan kalimat utama kita. Itu yang disebut dengan ya kesatuannya itu kompak untuk mendukung kalimat utama kita. Misalnya saya berikan contoh, ada kalimat yang mengungkapkan hari ini harga baju mulai naik di pasaran. Jadi Anda bercerita hanya sekitar pada harga baju, pasar dan lain-lain sebagainya yang mendukung informasi awal Anda kalau itu ingin yang Anda sampaikan atau dijadikan sebagai kalimat utama dalam paragrafnya. Nah, seperti itu, ada kesatuan yang kompak, artinya kalimat-kalimat yang lainnya ini mendukung kalimat utama. Nah, terus yang kedua ada koherensi ya, ada koherensi di dalam kalimatnya. Nah, koherensi ini juga merupakan suatu kepaduan. Jadi ada kepaduan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya yang saling menunjang dengan mengacu pada adanya satu repetisi atau pengulangan kata pada satu kalimat yang menunjukkan bahwa antara kalimat satu dan yang lainnya itu masih memiliki hubungan. Jadi ada repetisi di situ. Misalnya ada pengulangan kata yang pada suatu kalimat satu dengan lainnya itu ada kalimat yang sama karena kita mengulang. Misalnya tadi kita contohkan harga baju di pasaran naik. Baju tersebut, nah itu kalau saya menggunakan kata baju itu ya ada repetisi di situ. Baju tersebut dijual dengan harga 500.000. Jadi di situ sudah ada kata repetisi. Pertama harga baju, nah di kalimat kedua baju tersebut itu ada repetisi sehingga menggambarkan bahwa kalimat yang kedua tadi ini yang saya ungkapkan itu masih bersinggungan dengan kalimat yang pertama. Terus ada lagi penggunaan konjungsi ya. Konjungsi ini kita manfaatkan sebagai perekat dalam membuat kalimat yang majemuk ya. Kalimat majemuk itu dua kalimat yang kita jadikan satu yang disebut dengan kalimat majemuk setara atau bertingkat. Nah, di pelajaran selanjutnya kita sudah bahas ada kalimat majemuk bertingkat dan ada kalimat majemuk yang setara. Selanjutnya koherensi itu juga ditandai dengan penggunaan kata ganti ya. Kata ganti misalnya dari penyebutan nama seseorang menjadi kata tunjuk. Misalnya Presiden Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia ya. Itu Presiden Joko Widodo. Terus saya menggunakan kata iya ya. Iya atau dia. Dia terpilih sebanyak 2 periode dalam pemilihan presiden di Indonesia. Nah itu saya sudah menggunakan kata ganti dari kata Presiden Joko Widodo dengan kata dia. Nah itu salah satu yang menggambarkan bahwa kalimat yang pertama tadi yang saya ungkapkan bahwa presiden ya, Presiden Joko Widodo, dan ada penggunaan kata ganti masih menggambarkan bahwa kalimat tersebut merupakan sambungan yang merujuk pada kalimat pertama tadi, yaitu Presiden Joko Widodo dengan kata dia. Nah, terus ada lagi pengembangan paragrafnya, bisa kita lihat bagaimana metode yang dia gunakan. Nah, seseorang bisa menggunakan metode proses, metode definisi, metode perbandingan, metode kausal dan lain sebagainya dalam pengembangan paragrafnya. Nanti sebentar kita bahas cara mengembangkan paragraf. Nah, terus ada kaidah teknis yang diperhatikan, yaitu tata cara penulisan yang sesuai dengan kaidah dan konteks penulisan. Kalau konteks penulisannya adalah sisi penulisan konteks tulisannya adalah konteks ilmiah, tentu memperhatikan kaidah penulisan. Kalau misalnya konten tulisannya bukan tulisannya formal atau ilmiah, nah mungkin bisa mengeliminasi kaidah-kaidah tersebut. Jadi kita tetap menyesuaikan pada konteksnya atau situasi, kita tinjau dari apa yang dihadapi sekarang ini. Kalau
situasinya adalah situasi formal, tentu kita akan memperhatikan kaidah-kaidah yang harus kita gunakan. Masih ingat pelajaran pertama bahwa penggunaan bahasa yang baik dan benar itu yaitu bahasa yang sudah sesuai dengan konteksnya atau situasinya. Kalau dia formal, kita menggunakan kaidah yang terstandar. Kalau tidak formal, nah kita bisa mengabaikan tata cara penulisan yang standar tadi. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini kalau kita tinjau dari struktur karangan, itu kita akan melihat, kita bisa membaginya ya, membagi 3 bagian. Kalau misalnya melihat secara strukturnya, ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup yang akan menjadi satu bagian. Biasanya kalau misalnya kita melihat surat, di paragraf pembuka biasanya dimulai dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai pengantar tulisan kita. Nah, selanjutnya akan diikuti dengan isi dari paragrafnya. Paragraf isi itu memuat tentang maksud yang ingin kita sampaikan kepada pembaca, dan di terakhir biasanya ada paragraf penutup yang berisi tentang kesimpulan, ajakan, dan lain-lain sebagainya dalam tulisan kita, sekaligus memberikan salam kepada pembaca sebagai salam penutup. Selanjutnya, kalau jenis-jenis paragraf kita tinjau dari sudut pandang sifat dan tujuan pengarang, itu dibagi atas 4 bagian. Ada paragraf yang narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf deskripsi. Paragraf narasi itu adalah paragraf yang secara jelas bisa kita lihat ia menceritakan urutan kejadian peristiwanya, sedangkan paragraf eksposisi menguraikan sesuatu berdasarkan prosesnya. Kalau paragraf argumentasi kita mencoba untuk menalar secara ilmiah dan logis ya, pemikirannya logis, membangun suatu argumen atau pendapat yang dibangun secara logis. Terus paragraf deskripsi kita menceritakan sesuatu yang seolah-olah kita bisa dapat merasakan, bisa melihat, dan seterusnya. Itu paragraf deskripsi. Nah, terus berdasarkan posisi kalimat topik ada induktif, deduktif, dan ineratif. Nah, ini adalah posisi kalimat topik. Kalau dia kalimat topiknya ada deduktif, berarti dia ada di depan. Induktif dia di belakang kalimat topiknya, sedangkan deduktif dia berada di depan, dia juga ada di belakang. Nah, ineratif ini adalah posisi kalimat topik ya. Kalimat topik ini yang saya maksud adalah gagasan utama dalam paragraf tersebut ya, gagasan utama. Ineratif itu ada di tengah. Selanjutnya jenis paragraf berdasarkan metode pengembangannya. Nah, tadi sempat kita singgung di sini ada metode proses, definisi, perbandingan, kausal. Nah, ini sama saja kita gunakan dalam metode pengembangan. Jadi bisa dibagi paragraf yang menerangkan sesuatu, paragraf yang merinci, paragraf dengan menggunakan contoh, paragraf dengan cara mengembangkannya dengan perbandingan, dan paragraf yang mengembangkan dengan sebab akibat. Nah, alat-alat ini bisa Anda gunakan nantinya dalam mengembangkan satu paragraf. Misalnya Anda ingin menerangkan sebuah proses terjadinya hujan ya, menerangkan proses terjadinya hujan itu Anda bisa membuat keterangan proses mulainya dari mana dengan memanfaatkan tadi sudut pandang paragraf yang ada di atas ya. Bisa menggunakan paragraf eksposisi nantinya. Jadi jadinya juga nanti itu ketika Anda menerangkan itu juga yang akan menjadi paragraf eksposisi. Terus paragraf perbandingan atau paragraf contoh. Ini kalau dalam istilah ilmiahnya biasa juga disebut dengan analogi. Jadi metode pengembangan dengan cara analogi. Ada juga metode yang menerangkan bisa kita juga sebut dengan definisi. Nah, misalnya gunting adalah, nah itu adalah cara pengembangan suatu paragraf dengan model definisi. Bisa Anda menggunakan dari asal kata ya, secara etimologi, atau menggunakan pengertian yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengembangkan paragrafnya.
Misalnya biologi adalah, matematika adalah. Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup misalnya. Nah, itu adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan paragraf. Istilah biologi berasal dari kata bio dan logos misalnya, dan lain-lain sebagainya ya. Atau mau menggunakan paragraf sebab akibat. Kalau paragraf sebab akibat ini ya, di dalam istilah ilmiahnya banyak disebut dengan pengembangan paragraf dengan metode kausalitas. Jadi menggunakan logika jika maka. Selanjutnya ini saya bisa perlihatkan contoh paragraf persuasif ya. Hanya saya tidak sempat menuliskan di depan narasi, eksposisi, argumentasi, dan deskripsi. Nah, ini ada contoh paragraf persuasif yang merupakan salah satu bagian juga dari jenis paragraf yang kita tinjau dari sifat dan tujuan karangan. Nah, bisa kita baca bersama-sama. Energi untuk perlindungan kulit Anda di Tanah Suci. Persiapkan perawatan khusus kulit, wajah, dan tubuh Anda saat menuju Tanah Suci dengan energi, sehingga kondisi cuaca, suhu, dan udara yang ekstrim tidak mengganggu kehusuan ibadah haji Anda. Energi skincare package akan menjaga dan melindungi kulit Anda tetap lembab, sehat, dan alami. Ini adalah suatu paragraf yang bersifat persuasif atau mengajak seseorang untuk menggunakan produk yang disebutkan di dalam ini, produk energi ya. Jadi ini adalah contoh paragraf yang dikembangkan secara contoh jenis paragraf yang sifatnya ini adalah persuasif. Dia mengajak, yang mengajak seseorang yang ingin ke Tanah Suci untuk menggunakan energi. Kenapa? Karena kondisi cuaca, suhu udara yang ekstrim tidak mengganggu kehusuan ibadah haji Anda. Nah, metode pengembangannya bisa dengan menggunakan sebab akibat ya di sini ya. Ini bisa kita lihat. Nah, kenapa kita harus menggunakan energi? Karena kondisi suhu udara itu ekstrim. Nah, oleh karena itu perlu energi untuk menjaga dan melindungi kulit Anda. Di situ ada metode pengembangan yang menggunakan sebab dan akibat. Nah, untuk polanya bisa Anda mengembangkan model deduktif, induktif, ataupun campuran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum lalu menjelaskannya secara khusus. Boleh juga dengan induktif berangkat dari hal-hal yang khusus dulu lalu umum, ataupun dengan campuran. Baik, mungkin itu saja materi kali ini. Saya harap adik-adik bisa mengembangkannya di materi lain tentang paragraf. Nanti saya sediakan buku panduan yang lengkap untuk belajar paragraf ini, serta mencoba berlatih membuat paragraf yang baik dan benar dengan memperhatikan kesatuannya, memperhatikan kepaduannya, dan mencoba berbagai metode-metode pengembangan paragraf yang lainnya. Nah, diantaranya ini ya, sudah ada paragraf metode proses dengan metode definisi, dengan metode perbandingan, atau metode kausal sebab akibat. Nah, selanjutnya berlatih untuk menggunakan tata cara penulisan yang terstandar sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih, itu saja untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.